Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Mbah Khalil Bangkalan ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Kiai Haji Khalil Bangkalan malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Pada hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Mbah Khalil Bangkalan. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Mbah Khalil untuk dibebaskan. Kiai Haji Khalil Bangkalan adalah seorang ulama yang benar-benar bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan, dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar benar bahwa pada zamannya, bangsanya adalah dalam suasana terjajah oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Beliau dan keseluruhan suku bangsa Madura mayoritas memeluk agama Islam, sedangkan bangsa Belanda, bangsa yang menjajah itu memeluk agama Kristiani. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Makkah yang telah berumur lanjut, tentunya Kiai Haji Khalil Bangkalan tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan senjata, namun mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasaskannya. Kiai Haji Khalil Bangkalan sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak sedikit yang pernah mendapat pendidikan dari Mbah Khalil Bangkalan. Di antara sekian banyak murid Mbah Khalil Bangkalan yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia, ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan penggagas Nahdlatul Ulama; Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang; Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang; Kiai Haji Maksum, pendiri Pondok Pesantren Lasem Rembang, adalah ayahanda Kiai Haji Ali Maksum; Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang; dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus Situbondo. Ulama besar yang digelar oleh para kiai sebagian syekhuna, yakni guru kami, karena kebanyakan kiai-kiai dan penggagas pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau. Pribadi yang dimaksudkan ialah Kiai Haji Syekhuna Khalil Bangkalan. Tentunya dari sosok seorang ulama besar seperti Mbah Khalil mempunyai karomah. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Syekh Thahir bin Saleh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang waliullah yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Adapun karomah Kiai Haji Khalil Bangkalan diantaranya: yang pertama, membelah diri. Kesaktian lain dari Kiai Haji Khalil Bangkalan adalah kemampuannya membelah diri. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Khalil Bangkalan melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita Kiai Haji Ghazi. Para santri pun heran, sedangkan beliau sendiri pun cuek, tak mau menceritakan apa-apa, langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil Bangkalan. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Khalil Bangkalan.
Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Kiai Haji Khalil Bangkalan dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji Ghazi yang kini tinggal di Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Karomah yang kedua, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan bahwa Mbah Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil Bangkalan untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang Madura yang dibopong karena sakit, yang kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil Bangkalan. Orang Madura berjalan di depan sebagai petunjuk jalan. Kira-kira jaraknya kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil Bangkalan. Muncullah Mbah Khalil Bangkalan dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Khalil Bangkalan terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbah Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Karomah yang ketiga, kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di daerah Bangkalan, Madura sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus. Akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Khalil Bangkalan. Sesampainya di rumah Mbah Khalil, sebagaimana biasanya, kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Khalil Bangkalan. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Khalil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan kebetulan sampai pada kalimat "Qoma Zaidun", yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Khalil Bangkalan berbicara sambil menunjuk kepada huruf "Qoma Zaidun". "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Khalil Bangkalan menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Khalil Bangkalan. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Khalil. Keesokan harinya, seperti biasa para petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan,
namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi, karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Khalil Bangkalan lagi. Tiba di kediaman Mbah Khalil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Mereka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Khalil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Karomah yang keempat, kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Makkah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali," ujar istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke anjungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Khalil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Mbah Khalil," pikirnya, "siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, segeralah ke Mbah Khalil Bangkalan minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. "Insya Allah," lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Khalil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Khalil. Tiba-tiba, kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan, sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Khalil Bangkalan. Lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemu Mbah Khalil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembalilah ditemui Mbah Khalil," ucap orang yang menasihati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Khalil Bangkalan. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Khalil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Khalil Bangkalan. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Khalil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan, jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?"
seraya menatap tajam. "Sungguh Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Khalil Bangkalan dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruangan kapal. "Ini anggurnya, Dek. Saya beli anggur jauh sekali." Dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Khalil Bangkalan. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa.